Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai integrasi Islam dan sains dalam disiplin ilmu pendidikan kimia. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu diantaranya sebagai berikut. Kemudian yang akan dijelaskan oleh kelompok 3 yaitu latar belakang, pengertian dan urgensi ilmu kimia pada ayat-ayat Al-Quran, serta sejarah ilmu kimia dalam Islam, dan kajian kimia yang berkaitan dengan Islam ataupun integrasi Islam dan kimia. Nah, teman-teman, apa sih latar belakang dari pembahasan kita kali ini? Nah, latar belakangnya yaitu Islam adalah agama yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam hal pengkajian berbagai fenomena alam, di mana sebagian besar fakta dan penjelasan, salah satunya yaitu ilmu kimia, telah terkandung dengan jelas di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, teman-teman, harus dilakukan pengkajian fenomena alam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan alam dalam konteks mempertebal iman, takwa dan sikap rohaniah kepada Tuhan dengan berpijak pada sejarah bagaimana kejayaan Islam dan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan sejak zaman pertengahan hingga sekarang merupakan bentuk dari perubahan. Nah, untuk poin kedua yaitu mengenai pengertian dan urgensi dari ilmu kimia. Pengertian dan urgensi ilmu kimia. Istilah kimia berasal dari bahasa Arab kimia yang berarti perubahan zat, atau bahasa Yunani kemia artinya ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksinya dalam pembentukan materi. Sifat kimia juga mempelajari pemahaman sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut pada tingkat makroskopik. Ilmu kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari sifat-sifat, struktur, komposisi, dan perubahan materi. Hal ini berarti melalui pemahaman karakteristik molekulnya akan membantu dalam menjelaskan karakteristik suatu materi dan kandungan filosofinya dari fenomena yang terjadi pada segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ilmu kimia erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hal-hal yang terkait dengan makanan, pakaian, obat-obatan, bahan bakar, bahan konstruksi bangunan, bahan industri elektronik, dan bahan produk yang melibatkan ilmu kimia. Oleh karena itu, peran ilmu kimia sangat dirasakan penting dalam kehidupan dan berbagai bidang kajian keilmuan. Poin selanjutnya yaitu ilmu kimia pada ayat-ayat Al-Quran. Nah, pada surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, dari Tuhanmu mewahyukan pada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang madu sebagai petunjuk kekuasaan Allah, merubah struktur dan sifat kegunaan berbagai unsur. Selanjutnya dalam surat Al-A'raf ayat 58 yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya yaitu ilmu kimia pada ayat-ayat Al-Quran. Allah telah memberikan petunjuk tentang unsur logam dalam beberapa ayat seperti besi dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
Kami ciptakan besi yang padanya terdapat manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dalam tafsiran Al-Munir, dijelaskan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab yang turunannya bersamaan dengan timbangan keadilan hukum yang mutlak. Kami tidak menciptakan besi saja, namun kami menciptakannya dengan bahan lain seperti tambang dan logam. Kami mengajarkan kepada manusia bagaimana cara membuatnya. Mereka menggunakan unsur besi ini untuk beberapa keperluan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk alat makan, perkakas rumah tangga, untuk mendirikan bangunan seperti gedung dan rumah, sarana-prasarana, fasilitas, dan instruktur untuk kehidupan perekonomian. Sejarah ilmu kimia dalam Islam. Secara historis, ilmu kimia telah muncul sejak zaman peradaban Mesir kuno dan Yunani klasik. Pada zaman ini muncul kata kimia yang telah diyakini dimodifikasi oleh ilmuwan berbahasa Arab menjadi alkimia. Namun alkimia atau lebih dikenal dengan alkemi merupakan salah satu teknik yang sangat misterius. Teknik ini untuk memproduksi emas dan perak dari logam lainnya. Ditinjau dari sejarah alkimia, tidak hanya menyangkut dunia fisik, eksistensi saja, tetapi sekaligus berkaitan dengan dunia psikolog dan spiritual. Jabir Ibnu Hayyan merupakan salah satu cendekiawan Muslim dalam bidang kimia. Dengan berbagai penemuannya, salah satunya teori hukum perbandingan tetap. Baik, selanjutnya itu ada kajian kimia yang berkaitan dengan Islam atau integrasi Islam dan kimia. Jadi teman-teman, ada beberapa contoh integrasi Islam dan kimia. Yang pertama, analisis kimia untuk autentikasi halal. Dalam beberapa tahun terakhir, metode deteksi untuk bahan-bahan non-halal telah dikembangkan secara luas untuk membantu otoritas keagamaan dalam memverifikasi kepatuhan halal dan untuk mendeteksi keberadaan bahan-bahan non-halal. Untuk penilaian halal dan haram, metode analisis pada dasarnya difokuskan pada analisis kualitatif daripada analisis kuantitatif. Hal ini semata-mata karena status haram sangat ditentukan oleh jenis materi daripada kuantitasnya. Beberapa teknik pendeteksian seperti spektroskopi Fourier transform infrared merupakan kromatografi gas dua dimensi yang komprehensif dipenasi dengan spektrometri massa waktu terbang, dan kromatografi gas spektrometri massa telah dikembangkan untuk mendeteksi gelatin, alkohol, lemak, dan minyak dalam produk kosmetik. Dari beberapa penelitian tersebut, penggunaan FTIR ini menjadi pilihan yang sangat sering digunakan dalam mendeteksi adanya bahan-bahan non-halal pada produk kosmetik. Dalam bidang analisis, spektroskopi FTIR ini memberikan pilihan yang sangat efektif. FTIR merupakan teknik yang cepat, sensitif, tidak merusak, dan sederhana dalam persiapan sampel. Selain itu juga, FTIR dianggap sebagai green analytical technique karena penggunaan reagen kimia yang dengan pelarut yang rendah dalam operasinya. Yang selanjutnya ada peran surfaktan dalam penanganan limbah logam berat dalam tanah. Salah satu jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh proses industri tersebut antara lain logam berat seperti arsen, merkuri, timbal, dan kadmium. Jika tidak ditangani secara serius dalam konsentrasi tinggi, logam-logam tersebut akan merusak air, tanah, dan udara di sekitar kita. Bahkan logam tersebut juga berpotensi masuk ke dalam tubuh sehingga mengakibatkan kerusakan serius bagi organ tubuh kita. Allah menegaskan bahwa setiap kerusakan yang terjadi di muka bumi ini hanyalah disebabkan karena perilaku manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi, supaya untuk menanggulangi masalah pencemaran oleh limbah logam berat,
yaitu manusia telah dianugerahi akal yang dapat digunakan untuk berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan solusi yang tepat terhadap masalah pencemaran limbah tersebut. Contoh upaya yang telah dilakukan yaitu dengan penggunaan surfaktan untuk mengangkat limbah logam berat dari dalam tanah. Surfaktan itu sendiri merupakan senyawa yang telah digunakan untuk menurunkan tegangan antar muka suatu komponen yang tidak saling bercampur. Senyawa ini terdiri dari kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air dan ekor yang bersifat hidrofobik atau yang tidak suka air. Dengan adanya kedua bagian tersebut, maka surfaktan dapat berinteraksi dengan komponen yang bersifat hidrofobik maupun hidrofilik, sehingga dapat menyatukan komponen yang awalnya terpisah. Nah, kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah integrasi Islam dan sains merupakan suatu sistem yang mengalami pembauran konsep sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan mencapai tujuan dan fungsi yang seharusnya. Tujuan dan fungsinya tak lepas untuk kemaslahatan umat manusia di bumi tanpa bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Adapun contoh integrasi Islam dan kimia adalah analisis kimia untuk autentikasi halal dan haram, dan peran surfaktan dalam penanganan limbah logam berat dalam tanah. Baiklah, cukup sekian dari kelompok 3. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah dijelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.